Hai halo guys, bertemu kembali bersama saya Abu Daniel. Pembahasan kita kali ini tetap menyangkut para sahabat Nabi yang bernama Al-Bara bin Malik Al-Ansari. Seperti apa kisahnya? Yuk kita lanjut ke ceritanya. Rambutnya tampak acak-acakan dan seluruh penampilannya tidak terawat. Dia kurus dengan sedikit daging di tulangnya sehingga menyakitkan untuk melihatnya. Namun dalam pertarungan satu tangan dia mengalahkan dan membunuh banyak lawan, dan di tengah pertempuran dia adalah pejuang yang luar biasa melawan kaum musyrik. Dia begitu berani sehingga Umar pernah menulis kepada para gubernurnya di seluruh negara Islam bahwa mereka tidak boleh menunjuk dia untuk memimpin pasukan manapun, karena takut dia akan membunuh mereka semua karena tindakannya yang berani. Orang tersebut adalah Al-Bara bin Malik Al-Ansari, saudara laki-laki Anas bin Malik, ajudan pribadi Nabi. Jika kisah kepahlawanan Bara'a diceritakan secara rinci, halaman demi halaman bisa ditulis. Namun satu contoh saja sudah cukup. Kisah khusus ini dimulai hanya beberapa jam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, ketika banyak suku Arab meninggalkan agama Tuhan dalam jumlah besar, sebagaimana mereka masuk dalam jumlah besar. Dalam waktu singkat hanya masyarakat Makkah, Madinah, dan Taif serta komunitas-komunitas yang tersebar di sana-sini, yang komitmennya terhadap Islam tidak tergoyahkan, yang tetap menganut agama tersebut. Abu Bakar As-Siddiq, penerus Nabi, berdiri teguh melawan gerakan buta dan perusakan ini. Dari Muhajirin dan Ansar, ia mengerahkan 11 tentara masing-masing di bawah komandan terpisah dan mengirim mereka ke berbagai wilayah di semenanjung Arab. Tujuan mereka adalah untuk membuat orang-orang murtad kembali ke jalan petunjuk dan kebenaran, serta menghadapi para pemimpin pemberontakan. Kelompok murtad yang paling kuat dan paling banyak jumlahnya adalah Bani Hanifah, yang diantaranya muncullah Musailamah si penipu yang mengaku dirinya adalah seorang nabi. Musailamah berhasil mengerahkan 40.000 pejuang terbaik di kalangan umatnya. Namun sebagian besar dari mereka mengikutinya demi Allah atau kesetiaan suku dan bukan karena mereka beriman kepadanya. Salah seorang di antara mereka justru berkata, "Saya bersaksi bahwa Musailamah itu seorang penipu dan bahwa Muhammad itu benar, tetapi penipu Rabiah, Musailamah, lebih kami sayangi daripada abdi mudar, Muhammad, yang sejati." Musailamah berhasil mengalahkan pasukan pertama yang dikirim untuk melawannya di bawah pimpinan Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Bakar mengirimkan pasukan lain melawan Musailamah yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Pasukan ini termasuk para sahabat terbaik dari Ansar dan Muhajirin. Di barisan depan pasukan ini terdapat Bara'a bin Malik dan sekelompok umat Islam yang paling gagah berani. Kedua pasukan bertemu di wilayah Bani Hanifah di Yamamah di Najd. Tak lama kemudian, skala pertempuran cenderung menguntungkan Musailamah dan anak buahnya. Tentara Muslim mulai mundur dari posisi mereka. Pasukan Musailamah bahkan menyerbu tenda Khalid bin Walid dan mengusirnya dari posisinya. Mereka akan membunuh istrinya jika salah satu dari mereka tidak memberikan perlindungannya. Pada saat itu, umat Islam menyadari betapa berbahayanya situasi yang mereka hadapi. Mereka juga sadar akan kenyataan bahwa jika mereka dimusnahkan oleh Musailamah, Islam tidak akan mampu berdiri sebagai sebuah agama dan Allah, Tuhan yang Maha Esa yang tidak ada sekutu baginya, tidak akan disembah di Jazirah Arab setelahnya. Khalid mengerahkan pasukannya sekali lagi dan mulai mengatur ulang mereka. Dia memisahkan kaum Muhajirin dan Ansar dan memisahkan orang-orang dari suku-suku yang berbeda. Masing-masing suku ditempatkan di bawah pimpinan salah satu anggotanya agar kerugian masing-masing kelompok dalam peperangan dapat diketahui. Pertempuran pun berkecamuk. Terjadi banyak kehancuran dan kematian. Kaum muslim belum pernah mengalami hal seperti ini dalam semua perang yang mereka lakukan sebelumnya. Anak buah Musailamah tetap kokoh di tengah kegaduhan, kokoh bagaikan gunung yang tak tergoyahkan meski banyak di antara mereka yang tumbang. Kaum muslim menunjukkan prestasi kepahlawanan yang luar biasa. Thabit bin Qais, pembawa panji Ansar, menggali lubang dan menanam dirinya di dalamnya dan berperang sampai dia terbunuh. Lubang yang digalinya ternyata adalah kuburannya. Zaid bin Al-Khattab, saudara laki-laki Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kepada mereka berdua, berseru kepada umat Islam, "Hai sekalian, gigitlah dengan gigi rahangmu, serang musuh dan terus maju. Demi Tuhan, aku tidak akan berbicara kepadamu setelah ini sampai Musailamah dikalahkan atau aku bertemu Tuhan." Dia kemudian menyerang musuh dan terus berperang sampai dia terbunuh. Salim, Maula Abu Hudhaifah, dan pembawa panji Muhajirin menunjukkan keberanian yang tak terduga. Rakyatnya takut dia akan menunjukkan kelemahan atau terlalu takut untuk melawan. Kepada mereka dia berkata,
jika kalian berhasil menyusulku, betapa malangnya aku yang membawa Al-Quran. Ia kemudian dengan gagah berani terjun ke barisan musuh dan akhirnya gugur sebagai syahid. Keberanian mereka semua, bagaimanapun, memudar di hadapan kepahlawanan Al-Bara' bin Malik radhiyallahu anhu dan mereka semua. Saat pertempuran semakin sengit, Khalid menoleh ke arah Al-Bara' dan berkata, "Seranglah, anak muda Ansar." Al-Bara' menoleh kepada anak buahnya dan berkata, "Wahai Ansar, janganlah ada seorang pun di antara kalian yang berpikir untuk kembali ke Madinah. Tidak ada Madinah bagimu setelah hari ini. Yang ada hanya Allah, kemudian surga." Beliau dan kaum Ansar kemudian melancarkan serangan terhadap kaum musyrikin, mematahkan barisan mereka dan melancarkan serangan yang jitu terhadap mereka hingga akhirnya mereka mulai mundur. Mereka mencari perlindungan di sebuah taman yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Taman Kematian karena banyak orang terbunuh di sana pada hari itu. Taman itu dikelilingi tembok tinggi. Musailamah dan ribuan anak buahnya masuk dan menutup gerbang di belakang mereka serta membentengi diri. Dari posisi barunya mereka mulai menghujani kaum muslim dengan panah. Bara' yang gagah berani maju ke depan dan berkata kepada rombongannya, "Taruh aku di atas perisai. Angkat perisai di atas tombak dan lemparkan aku ke taman dekat gerbang. Entah aku akan mati syahid atau aku yang akan membukakan gerbang untukmu." Al-Bara' yang kurus segera duduk di atas perisai. Sejumlah tombak mengangkat perisainya dan dia dilemparkan ke taman kematian di antara banyak anak buah Musailamah. Dia mendatangi mereka seperti petir dan terus melawan mereka di depan gerbang. Banyak yang jatuh ke pedangnya dan dia sendiri menderita banyak luka sebelum dia bisa membuka gerbangnya. Kaum muslim masuk ke taman kematian melalui gerbang dan tembok. Pertempuran berlangsung sengit dan dalam jarak dekat ratusan orang terbunuh. Akhirnya kaum muslimin mendatangi Musailamah dan dia dibunuh. Al-Bara' dibawa ke Madinah dengan tandu. Khalid bin Al-Walid menghabiskan 1 bulan merawatnya dan merawat luka-lukanya. Akhirnya kondisinya membaik. Melalui dia umat Islam memperoleh kemenangan atas Musailamah. Meski sudah pulih dari luka-lukanya, Al-Bara' terus merindukan kesyahidan yang tidak bisa ia dapatkan di taman kematian. Dia terus berjuang dalam pertempuran demi pertempuran dengan harapan mencapai tujuannya. Ini terjadi pada pertempuran Tustar di Persia. Di Tustar, pasukan Persia dikepung di salah satu benteng pertahanan mereka. Pengepungan tersebut berlangsung lama dan ketika dampaknya menjadi sangat tidak tertahankan, mereka mengadopsi taktik baru. Dari tembok benteng, mereka mulai melemparkan rantai besi yang ujungnya diikatkan kait besi yang berwarna merah panas. Orang-orang muslim terperangkap oleh kaitan ini dan ditarik dalam keadaan mati atau dalam penderitaan maut. Salah satu kait ini mengenai Anas bin Malik, saudara laki-laki Al-Bara'. Begitu Al-Bara' melihat hal ini, dia melompat ke atas tembok benteng dan meraih rantai yang mengikat saudaranya dan mulai melepaskan kaitan dari tubuhnya. Tangannya mulai terasa terbakar tetapi dia tidak melepaskannya sebelum saudaranya dibebaskan. Bara' sendiri tewas dalam pertempuran ini. Dia telah berdoa kepada Tuhan agar memberinya kesyahidan. Terima kasih sudah menonton, ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.